Bagaimana harapan Anda untuk proses pembelajaran terhadap anak? Harapan saya sebagai wali untuk pembelajaran tahun sekarang dan tahun-tahun yang akan datang itu lebih diperketat lagi, maksudnya dalam misalnya contohnya daring untuk sekarang itu diperketat lagi untuk masalah jadwal pelajaran misalkan, terus jadwal-jadwal buku paket itu lebih diperketat lagi karena kebanyakan anak-anak sekarang mengandalkan bukan hanya dari buku paket tapi ada yang mengandalkan itu di Google. Nah itu kan kedepannya tidak baik dan tidak bagus untuk anak sekolah kalau terus-terusan mengandalkan Google seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, kesulitan apa yang sering dihadapi oleh anak atau mungkin orang tua wali untuk memperhatikan proses pembelajaran anaknya? Kesulitan yang paling pertama itu mood anak ya. Apalagi kalau untuk pembelajaran SD, TK itu mood anak kan sangat diutamakan untuk pelajaran daring. Kalau anaknya udah nggak mood untuk belajar daring, segampang apapun soal yang diberikan oleh guru itu bakalan jadi soal tersusah untuk anak. Tapi kalau mood anaknya bagus, misalkan anaknya bersemangat untuk belajar daring, sesulit apapun soal atau tugas, sebanyak apapun tugas yang dikasih oleh guru, anaknya bakal mengerjakannya dengan bersemangat. Pertanyaan terakhir, yang ketiga, apa harapan Anda untuk proses pembelajaran yang akan datang? Harapannya yang pertama semoga pandemi cepat berlalu biar anak-anak bisa cepat masuk sekolah juga, karena ada baik dan ada tidak baiknya dengan adanya sekolah daring. Harapan terbesarnya anak-anak biar cepat lagi membuka wawasan sekolahnya, yaitu dengan bersekolah seperti biasanya, datang ke sekolah, belajar di sekolah tanpa adanya daring kayak sekarang. Mungkin cukup dari saya, sekian, terima kasih. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, saya Igar Kesatria dari Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Siliwangi meminta waktunya sedikit untuk menjalankan program dari kampus, yaitu kuliah kerja nyata atau KKN. Di sini saya sebagai mahasiswa yang bersangkutan ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber yang sudah saya identifikasi sebelumnya. Ya, Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Igar. Pekerjaan Bapak? Saya wira swasta. Sebelumnya kan saya sudah memberikan arahan ya Pak untuk wawancara ini menyinggung proses pembelajaran online atau mengawasi anak. Nah di sini saya ada dua titik pertanyaan. Poinnya yaitu ada poin pertama, bagaimana sih Bapak mengawasi anak ketika pembelajaran online? Bapak mungkin bisa menjawabnya dengan secara panjang pun nggak apa-apa. Langsung jawab. Langsung jawab. Oke, jadi tadi pertanyaannya menyikapi pembelajaran sekarang. Jadi pembelajaran sekarang kan online gitu ya, kena pandemi. Jadi ini kan baru masuk SMP ya anaknya. Jadi kadang dari masukan dari guru tuh penjelasannya jadi kurang tepat gitu, kurang efektif dan efisien. Jadi pengertian untuk ke anaknya juga kurang masuk paham gitu istilahnya ke anaknya. Jadi ini teh gimana gitu, sistemnya jadi kurang paham untuk materi pembelajarannya dan untuk pemahaman dari materinya itu sendiri. Jadi kadang ditugaskan itu yang paling bisa dipahami dari tugas gitu. Kalau dari pemahaman di grup gitu kan, kalau di Zoom masih mending. Ada nggak sih pengaruh nilai atau motivasi si anak juga gitu dalam proses pembelajaran online? Karena kan kalau misalnya kita langsung direct ke sekolah atau offline, di situ biasanya si anak tuh mempunyai motivasi sendiri gitu, ketemu sama teman, hal-hal baru, orang-orang baru gitu. Nah, kurang baiknya dari situ sih kata saya.
Jadi lebih baiknya ke kampus gitu, ketemu teman gitu, bisa berinteraksi, bersosialisasi maksudnya. Karena kalau online itu anaknya kebanyakan di rumah karena ke HP gitu istilahnya, ke HP. Terus kalau sekolah kan berangkatnya pagi, jadi bangun pagi. Kalau online kan bisa siang, terus bangun tidur bisa langsung kelas gitu istilahnya. Nah di situ kayaknya kurang gimana ya? Lebih bagus, kurang gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Ya, siap. Untuk pertanyaan yang terakhir mungkin harapan apa sih yang Bapak inginkan gitu kan buat kedepannya dalam proses pembelajaran anak, entah itu dari mungkin subsidi kuota, subsidi SPP, atau mungkin ikut campurnya pemerintah dalam misalnya hal ekonomi untuk proses pembelajaran online ini. Ya bisa. Jadi harapannya dari subsidi kuota juga itu, karena saya dengar-dengar sudah tidak masuk lagi, sudah berapa lama itu kuota dari pemerintah tidak masuk. Lalu dari biaya, mau biaya karena biaya offline sama online itu kenapa sama gitu. Iya. Lalu dari pemerintahnya sendiri sudah jalan sih sebenarnya, mungkin ada oknum-oknum di sampai merambatnya itu mungkin ya gitu. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan Pak untuk pemerintah atau harapan Bapak yang lebih positif itu untuk proses pembelajarannya. Yang lebih positifnya mungkin dari penyampaian informasi, Ya. dari penyampaian informasi itu lebih dijelaskan lagi. Lalu dari sistemnya sendiri itu diperjelas gitu. Kadang-kadang pemahaman dari setiap orang tua kan, misalnya yang kurang tahu gadget gitu kan, masih kurang tahu itunya. Dari siswanya juga kadang leha-leha gitu kan. Ya Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan sebagai jawaban atas semua pertanyaan yang saya ajukan. ya mungkin sekian dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya, atas partisipasinya, dan mungkin saya juga mengganggu aktivitas Bapak sebelumnya. Ya tidak apa-apa. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ya, mungkin dari saya segitu. Ega Satria dari Sewangi melaporkan. Nih, kakak punya vocabulary. Ini harus bisa dihafalin. Ini kata kerja ya, bersifat kata kerja. Ntar kalau misalnya ada lawan untuk berbicara atau latihan, ajakin teman-temannya untuk ngafalin ini pasti kepake. Ntar kalau misalnya ada di sekolah ada pembelajaran bahasa Inggris, atau mungkin kesulitan dalam misalnya nonton TV atau nonton film, apa sih yang diucapin sama si aktor itu tuh. Nah di sini coba baca dulu apa ini. Accept menerima, Terus accuse menuduh, siap, achieve mencapai, terus menambahkan, terus adjust menyesuaikan, terus admire mengagumi, terus admit mengakui, terus agree setuju, terus allow mengizinkan, terus. announce mengumumkan. Wah, pinter ya, pronunciation-nya udah jago. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak dan Adik telah berikan buat saya. Sebelumnya nama saya Ega Kesatria, saya dari IKIP Siliwangi Cimahi. Kebetulan untuk saat ini saya sedang mengerjakan program studi dari kampus, yaitu kampus kuliah kerja nyata. Di sini saya akan mengobservasi beberapa pertanyaan yang telah saya rangkum. Mungkin ini akan relate dari kehidupan Bapak sehari-hari dan adanya gitu. Saya mohon bantuannya untuk menjawab dengan sedetail-detailnya, senatural mungkin, dan apabila misalnya Bapak ada yang mau disampaikan, langsung sampaikan aja. Pertanyaan pertama, kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran apa sih yang menjadi titik poin atau paling sulit gitu dalam proses pembelajaran Maksudnya pembelajaran apa? online? Online. Iya. Kalau pembelajaran online ya bagi saya ya
sulitnya ya masalah anaknya juga ya, jadi nggak tahu masalah di suasana di sekolah, terus suasana di rumah juga. Terus ya intinya sekarang ini kan menyangkut ekonomi juga. Ekonomi di sini kan jadi kurang normal gitu ya, gara-gara adanya ya COVID-19 ini, terus adanya PPKM ini, terus masalah kondisi perekonomian di kita ini jadi tersendat-sendat gitu. Ya. Terus udah gitu kan anak sekolah juga jadi banyak terganggunya dengan adanya ini gitu, dikarenakan ya masalah perekonomian ini gitu, perekonomian ini jadi kurang stabil gitulah keadaannya. Mungkin untuk adiknya, saya mau bertanya satu pertanyaan. Apa sih perbedaan dari proses pembelajaran online sama pembelajaran langsung di sekolah? Khususnya kesulitan apa sih yang didapat gitu? Ya paling kesulitan sinyal, kuota itu sama agak ngerti paling pelajarannya. Oh, berarti dari penjelasan guru mungkin agak kesulitan Kurang. untuk dimengerti. Ya. Terakhir Bapak, saya mau bertanya, Ya. harapan apa sih yang Bapak inginkan untuk kedepannya? Untuk kedepannya ya mudah-mudahan yang kita harapkan, mudah-mudahan pemerintah bisa membantu masyarakat kecil ya, intinya rakyat lah, supaya rakyat itu bisa menikmati kehidupan sebagaimana mestinya seperti dulu gitu ya. Dulu kan seenggak-enggaknya rakyat jadi agak mencari pekerjaan juga, di zaman sekarang kan susah, terus udah gitu kan terlalu banyak aturan juga dari pemerintah, jadi kita mau melaksanakan ini itu jadi susah juga gitu ya. Intinya yang terpenting buat kita semua ya masalah perekonomian gitu, gimana caranya supaya cepat meningkat gitu, cepat stabil lagi keadaannya. Yang mudah-mudahan pemerintah bisa membantu rakyat kecil gimana mestinya gitu. Mungkin jawaban dari Bapak cukup. Iya gitu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan peluang yang Bapak berikan buat saya. Iya. Sama-sama. Mungkin selebihnya dari saya cukup. Ika Ksatria melaporkan.